di MPLI gitu. Tapi dia bilang, wah bisa-bisanya Kak Ujo gitu, kayak pengen buktiin. Oh mantap. Jadi apakah akan dibuktikan langsung di MPLI kali ini? Benar. Bigetron Esports di game yang kedua. Mantap. Tadi ada yang DM aku, nah itu, Bang itu Ripo ada ring light buat bikin TikTok katanya. Bisa jadi, gitu. nanti kita cari ya TikToknya Ripo. Tapi ya ini Ripo sendirian dan BTR berada di dua tempat yang berbeda. Ripo sendirian masih di negaranya seharusnya. Iya. Dan empat-empatnya ada di gaming house. Keempat player dari Bigetron Esports. Dan Uranus dibuang, Cloud dibuang, Geekfam. Mereka membuang Selena dan satu lagi. Apakah akan ada Kajaben atau stick dengan link yang mereka ban juga di game yang pertama? Belanja Bu. Iya. Nah, kalau misalkan dilihat dari draftnya kayaknya link kebuka. Kalau mereka mau dari BTR atau justru malah hero lain. Dan ternyata linknya diambil. Oke. Linknya diambil oleh Bigetron. Apakah Lancelot yang akan menjadi hyper carry dari Geekfam ID atau justru mereka mengamankan hero-hero locknya? Kufra kebuka kalau mereka mau. Yes. Kufra Atlas Kaja Kufra. Oke, nice. Kaja Kufra, hero untuk nge-counter Link. Dan bisa dibilang Kajanya mungkin akan memakai emblem Magic ya. Magic Worship mungkin untuk talent 2. Untuk lebih menyakitkan lagi. Juga. Yes, dan juga untuk membersihkan daerah midnya. Lebih enak lagi berkombor ya dengan Kufranya. Kalau misalkan dari Bigetron Esports, Uranus masih kebuka. Atau Tamus Jauhead. Oke, Jauhead. Biar bantu damage lagi kah? Masih dengan Tamus, Ripo. Masih percaya diri kah dengan Tamusnya seperti game pertama? Ya, masih ternyata. Yang beda cuma link aja dari Bigetron Esports. Lancelot, yeay! Doyo! Akhirnya kata-kata korek didengarkan ya. Mereka nggak denger sih sebenarnya. Iya sih benar. Delay net. Iya, delay berapa menit ya? Lumayan lama ya. Iya. Dan harusnya ini ya menjadi mungkin dari Doyonya sendiri sesuai dengan hero-nya. Hero yang biasanya Cornet lihat Doyo itu cocoknya pakai yang Sang-Seng-Song seperti ini ya. Lancelot Sang-Seng-Song ya nyebutnya ya. Sang-Seng-Song. Sang-Seng-Song. Parsia di ban untuk tim Geekfam ID. Nge-ban Parsia. Satu set lane mungkin yang akan di ban oleh tim Bigetron. Apakah mungkin ke arah Oke, ternyata supportnya. Oke, karena supportnya, Luyi-nya yang lagi-lagi diamankan karena Luyi bisa dibilang adalah hero mage dengan damage yang besar banget nget-nget. Betul, aku jago loh pakainya. Dan akhirnya Valir sesuai dengan keinginan Clara Monster dan sudah didengar. Sih. Tadi kan kamu bilang, kenapa Valirnya nggak di-pick? Kan bertanya. Oh, tapi kamu pengen lihat Valir. Lalu bertanya, sesat di jalan. Oke. Iya udah. Valir di-pick, ayo jalan-jalan. Loh. Itu pantun bukan sih? Bukan. Oke, maaf ya. Nanti pantun mah ya. Oke. Ya kita juga mengingatkan buat teman-teman ya yang nonton di Demo TV, spam komentar unik menarik nanti karena kita akan membagikan skin ke kalian dengan memilih 3 ya setiap habis match. Berarti kita total ada 9 skin yang akan kita berikan. Plus ada skin legendary juga buat kamu yang sudah follow MPL ID di Nimo TV nanti untuk tebak-tebakan skornya di sana ya. Iya. Last pick side lane. Apakah yang akan dipick? Are you sure about that? Enggak sih, aku enggak sure about this. Enggak sure. I'm not sure about this. Oke, Baxia yang akan mengisi side lane dan Doyo. Apakah Lancelotmu masih gesit seperti masa-masa dahulu kala? Masa kejayaan seorang Doyok. Doyo dulu assassin yang cukup ditakutin juga ya. Iya, sangat ditakutin. Bener. Dan sempat berganti-ganti juga sekarang. Dan Geekfam ID bersama dengan Bigetron Esports. Apakah Geekfam bisa menyamai poin di match pertama kali ini atau Bigetron Esports akan memenangkan match ini dengan 2-0. Jadi spam hashtagnya masing-masing di kolom komentar teman-teman semuanya. Yang ngedukung Bigetron boleh pakai hashtagnya, yang ngedukung Geekfam juga boleh pakai hashtagnya, langsung banjirin siapa yang bakal menang, bakal 2-0 atau 1 sama. Yo, 2-0, 1 sama, 1-1, 2-0, 2-0. 2-0 1 sama. Bentar aku sambil lihat. Kenapa kamu juga mau
Ngetik ya. Aku mau ngetik satu sama biar seru game 3. Mantap, mantul banget. Dan semoga ketika kali ini kita ngelihat Doyo dengan Lancelot-nya, kayak yang kata Cornet, Apakah jagoan ada perubahan? parah. Ya, apakah ada perubahan untuk di game kedua atau justru malah linknya dari King Brands, dari Raja Brands, dari sang raja. Apakah Brands adalah orang dari RRQ Heis. karena dia King? Iya juga, benar-benar. Masih menjadi misteri, tapi bukan pastinya karena dia pakai bendera Bigetron Esport. Jangan kau bikin gosip, Cornet. Bikin bingung ya. Iya, tapi dia top lane, dia bottom lane semuanya. Dihabisin dong itu. Yes. Baxia bisa first blood sih kalau dia dapetin terus. Iya, dia Enggak, miss kayaknya satu piring tetangganya miss. satu piring, tari piring ya duluan. Tadi mid lane, top lane, bottom lane ini sedikit berbeda di mana tadi Geek Fam mereka bergerak langsung ke arah mid lane 4 hero, sekarang hanya bertiga aja dibiarin. Di ada top bottomnya Wih. disisain. Sekarang mereka menginvasi Wih. jungle milik Bigetron Esports. Blue buff akan plus dicuri second tapi eye. Bravo coba untuk melakukan defense untuk buff yang mereka miliki, diusir mundur dan usahanya kali ini Puncture-nya bakal digagalin kan. masih ada connect terus, lihat puncture-nya. Gak putus-putus seperti hubungan Clara Mongstar dengan gak ada soalnya. Iya, dengan handphone. Dengan handphone, dengan Baxi. Nih back sih. Dan tampaknya lebih milih untuk mundur, mengamankan buff sendiri. Dan diberikan kepada Dreams untuk buff birunya. Karena Link tanpa buff seperti sepeda motor tanpa adanya bensin. Didorong. Berat, lama Oh jalannya. iya udah. Didorong. Diseret. Diseret. Dari diseret teman-temannya dibantuin juga dan sekarang Geek Fam ID setelah gagal untuk mencuri blue buff yang ada di area Bigetron Esport, Geek Fam mengantongi blue buff milik mereka sendiri. Gak jadi mencuri, dosa katanya. Bagus banget, dijaga dengan sangat baik di body block ya sama jokernya sehingga tidak bisa di flame shot. Oke, King Brands yang mencoba untuk mengamankan Valirnya, tidak ada energi, mencoba untuk ke arah belakang lagi, ada bouncing ball ya. Oh my god, masih ada Tempest of Blade dan sayang sekali Doyok tidak berhasil. Phantom execution-nya terlalu cepat. Itu kalau momennya tepat udah menjadi highlight Nimo TV tadi. Benar, tapi ada gojekan maut, semuanya kabur. Gak ada yang menjadi korban dari peperangan yang cukup banyak. Tapi Dreams di sisi lain, dia harus ditumbangkan. Dan mungkin ini yang gak disangka juga ya. Cukup low dan mencoba untuk nge-backup dari arah bottom lane-nya. Gak bisa ngapa-ngapain, Ripo sekarang. Coba tunggu defense arah bottom lane. Joker dibakar-bakar habis-habisan. Fire Missile dan Last Insanity. Joker sempat untuk menggunakan Flicker. Kembali selamat dari kematian di arah bottom lane. Yes, benar banget, dan kita lihat juga dari tim Geek Fam di game yang kedua seperti ku bilang lebih bermain agresif karena drive-nya sama-sama assassin juga, plus Doyoknya ini posisinya enak banget sih, lagi kaya-kayanya banget untuk sementara ya di early gamenya. Sedangkan Brands masih level 5, ini seperti yang aku bilang akan lebih seru ya kalau emang terjadi game yang ketiga. Oke, Tonrosnya miss, Phantom Execution ke arah belakang. Tidak mau dibuka, masih ada Tyrant Revenge dan langsung ditarik Linknya. Mau kemana nggak bisa menjadi raja yang kokoh. Dan Dreams-nya enggak mengeluarkan ultimate-nya karena tidak ada Linknya. Agak sedikit ditahan tadi. Iya, defense judgment yang tepat pula dan Brands nggak bisa ngapa-ngapain sama Tyrant Tyrant. Rage. Sekarang Dreams yang sendirian saja nggak akan bisa diselamatkan, teman-temannya lebih memilih untuk kembali saja dan merelakan Turtle untuk Geek Fam ID. Yes, langsung didapatkan dengan menggunakan Phantom Execution-nya menuju ke arah buff biru dari Link. Tidak ada energi, ada Tyrant Revenge, dihajar lagi, langsung di retribution. Tapi sayang sekali, walaupun dapat buff biru tapi dia tidak mendapatkan kehidupannya. Dia direbut kehidupannya dan langsung hilang begitu aja. Menunggu 2 menit lagi untuk bisa dapetin buff birunya. Baru aja hidup, langsung ditumbangkan lagi, ke pick off lagi. Geek Fam tahu betul apa yang harus mereka lock, yaitu blue buff milik Link. Dan mereka jaga habis-habisan. King Brands sedikit terlambat, sekarang dia baru level 6 berbeda dengan Doyo berada di level yang ke-7. 4-0 Clara Monster sekarang kedudukannya. Geek Fam ID menunjukkan kekuatannya di draft yang sekarang. Tinggal gimana caranya bermain lebih disiplin lagi, tidak boleh sampai ada yang terlalu offside atau nge-troll the game. Benar-benar harus sabar, kuncinya adalah sabar. Jangan sampai ketika duit kalian, gold kalian banyak, kalian jadi sesuka hati mainnya. Bener, Sehingga jangan gerasa gerusu juga. Gerasa gerusuk ya. Gerasa gerusu benar. Dan di arah top lane rupanya dari seorang Link juga bergerak ke area jungle milik Geek Fam. Agak sedikit sama dari pergerakan keduanya, mereka ingin menginvasi jungle masing-masing dan Joker mencoba untuk blind Tyrant Revenge, nggak bertemu siapapun.
Bigetron Esports sudah mulai bergerak lagi kembali ke gold buff. King Brands harus mengejar ketertinggalannya. Yes, benar banget. Ini Lancelot-nya udah kenyang parah sih. Menuju ke arah Blade of Despair langsung. Sedangkan Link-nya baru Raptor Macet yang aku yakin belum 15 stacknya. Karena susah untuk farming menuju ke arah Endless Battle terlebih dahulu. Dan dia beli sepatu untuk movement speed aja. Beli kaos kaki doang tuh. Kaos kaki itu ya. Tapi kan dia bottom lane nggak bisa ngapa-ngapain. Bravonya menahan dengan sangat baik. Sekarang dari Kagura pun udah mulai bergerak ke area bottom lane. Tier kedua akan di defense oleh Bigetron Esports. Turtle dulu sih kayaknya. Tapi kayaknya ada bossing ball di arah mid lane. Masih ada perfect match, masih bisa cabut. Dan ini hati-hati untuk tim Bigetron karena sudah ada Kaja yang menunggu dengan combo flickernya. Mungkin bisa untuk dibuka sekarang di arah buff birunya. Diajar lagi, dikunci lagi linknya. Sekarang dia masih bisa menggunakan Tempest of Blade. Tapi lihat dibalikin lagi ternyata. Oh my god, dua ternyata. Dibalikin lagi keadaannya. Geekfam ID juga harus hilang. Doyok masih mencoba untuk mendapatkan satu lagi. Ternyata masih ada immortality hidup lagi Ripo-nya. Tapi dua orang harus hilang. Plus untungnya King Brands kayaknya nggak dapet deh buffnya, ya nggak sih? Seharusnya ya, tapi sekarang dari tim Geekfam ID seharusnya. Dan sekarang dari Groyo dan juga Wongkoko melakukan push di arah top lane. Gak akan bisa ditahan lagi oleh Bigetron Esports. Mereka merelakan tier pertama di arah top lane. Di arah mid lane juga mulai bergerak teman-teman dari Bigetron dan juga Geekfam. Sekarang tempo permainan dari Geekfam ID itu bagus banget. Ini momentum untuk mereka. Kalau mereka bisa memainkan tempo permainannya sesuai yang mereka inginkan, ini bisa jadi game untuk Geekfam ID. Benar-benar. Ini kalau misal game 2 menang, berarti kesalahan di game pertama adalah dari segi draftnya. Dan mereka harus pikirkan kalau game ini menang, game ketiganya harus benar-benar dipikirkan dari segi draftnya. Tidak boleh sampai salah draft lagi sehingga menyulitkan pemainnya, player-playernya untuk memenangkan game tersebut. Tempest of Blade-nya bagus banget, tidak ditarik oleh seorang Ramzu. Ada flicker sih, tapi tidak mau dikeluarkan. Bossing Ball, masih ada perfect match juga. Swipe kiri, tidak langsung di stun. Dan lebih milih untuk ngereset lagi karena jauh Lancelot-nya. Seperti hubungan siapa lagi? Kamu ya? Kamu dan si Doi. Dreams dia nggak mau overcommit juga, nggak ingin mengeluarkan dari Fatal Link-nya. Teman-temannya juga nggak ada yang siap untuk berperang. Daripada gerasa-gerusu, Bigetron Esports juga perlahan, nggak ingin perang-perangan terus-terusan. Dan mencoba untuk mencari celah gimana caranya mereka bisa nge-take down Doyo dan juga teman-teman dari Geekfam ID. Karena sekarang Geekfam ID begitu di atas angin dengan 4.000 keunggulan network. Sekarang mereka bergerak terus menerus. Turtle selalu mereka dapatkan objektif game yang gak pernah dilupakan oleh Geekfam ID. Yes, bener banget. 3 Turtle diamankan dengan mudah oleh Geekfam ID. Dan lagi-lagi buff birunya dirusuh, tapi sayangnya Brands mendapatkan buff birunya. Apakah ini akan menjadi perubahan dari tim Bigetron Esports? King Brands, Tempest of Blade mencoba untuk balik lagi ke arah belakang dengan menggunakan Deviant Sword-nya. Dan hanya satu Bravonya yang kali ini harus hilang. Tyrant Revenge, Tyrant Rage, setengah 2, masih ada Flea. Masih bisa flicker kan? Nggak bisa flicker ternyata. Bouncing ball-nya dari Joker yang sangat baik menutupi flicker dari seorang Ripo Cornet. Kerasukan Cornet kayaknya itu Ripo ya. Gawat. Makanya ke pick off ya. Gak boleh kerasukan Cornet. Jangan. Dan sekarang di bottom lane juga Brands mencoba untuk melakukan split push seorang diri. Ipin di sisi lain mencoba untuk membersihkan minion. Tapi apa daya sekarang katapultnya. Ada 2 dan finally Ozar Brother. Oh my god, Tempest of Blade Phantom Execution terlalu cepat. Tapi tidak bisa kabur dan harus ditumbangkan 4 orang melawan 1. Iya, respon dari Geekfam ID begitu baik. Mereka bergerak langsung ke area bottom lane. Melihat ada usaha split push dari King Brands dipatahkan begitu aja, dijegal. Dan pada akhirnya satu turret dari bottom lane ditukarkan dengan nyawanya sendiri. King Brands dalam bahaya. Sangat bahaya di menit 9, benar-benar sulit banget. Hanya terkena satu Joker, masih flicker ke arah belakang. Tyrant Revenge juga untuk defensif saja. Dan mereset ulang lagi karena 29 detik lagi Lord yang pertama akan muncul. Dan ini aku baru pertama kali melihat Bigetron Esports terlihat sangat amat kewalahan. Iya, mereka kewalahan banget sih. Bimbang, bingung mau ngapain juga. Udah coba ngelakuin split push, tapi gerakan dari Geekfam ID juga cepet banget ngeresponnya.
Dan mungkin ini juga menjadi satu warning juga dari Geek Fam ID kalau Brands nggak bisa bersuka hati bergerak ke sana kemari. Dan pada akhirnya sekarang Lord sudah hadir, Lord yang pertama di Land of Down. Tapi mereka memilih untuk ngezoning blue buff-nya. Sudah ada 4 hero dan langsung ada Tyrant Rage juga dikeluarkan dan bahkan linknya harus tumbang. Langsung tidak seorang Ripo Cornet, tapi lihat Doyoknya mengincar ke arah Ripo Cornet dan langsung dihilangkan begitu saja. Tersisa Bravo di arah belakang dikejar 3. Tyrant Reface mau kemana, didorong Api. Ya bukan Api, 300 juta dari Udil dan langsung dihilangkan begitu saja. 3 hero ternyata dari Bigetron Esports karena Monster. Iya, dan baru saja Ramsu juga mengantongi fleeting time Geek Fam ID. Mereka nggak ke pick out sama sekali, nggak ada trade kill yang terjadi. Hanya Bigetron Esports yang menjadi korbannya. Geek Fam ID nggak membuang kesempatan ini untuk mengamankan Lord. Lord yang pertama nggak akan menjadi sebuah kontes. Bigetron Esports harus berpuas diri dan nggak bisa ngapa-ngapain untuk mengkontes Lord. Mereka hanya bisa berjaga-jaga di area base milik mereka. Geek Fam ID begitu baik di game kedua kali ini. Begitu baik, atau aku harus bilang sangat baik di game yang kedua ini. Benar-benar perbedaan yang sangat jauh dari week pertama dan juga barusan di game pertama. Geek Fam benar-benar disiplin banget, rapi banget. Walaupun Doyok, sorry to say bro, lo agak sedikit miss juga beberapa pentape execution-nya. Beberapa ya. Tapi jangan dilihat. Kita harus lihat big picture-nya. Big picture-nya. Big picture-nya di mana gerakan dari Geek Fam ID terlihat senada Doyok. Yes. Untung gue sayang sama lo, Yok. Katakan sayang. Sayang. Oke, sudah ada combo dari Jokernya, ada Flicker. Dan pastinya tinggal menunggu dari Lord yang sudah mulai masuk. Split push mungkin akan dilakukan. Joker, Ipin sudah mulai masuk, Tyrant Reface di pop up. Siapa yang akan mengenai targetnya, di cancel ternyata. Lance Sanity hanya untuk membersihkan minion plus Lordnya di arah tengah. Ipinnya menjadi tameng frontliner dan godlike didapatkan oleh seorang Doyok. Lihat akhirnya Phantom Execution-nya tidak miss dan puncture-nya yang sangat baik. Tapi lihat ada tombak panah tapi panas. Flame shot. Tombak panah panas, oke. Dan Doyok nggak bisa kabur. Akhirnya kematian pertama bagi Doyok terpick off di momen yang sebenarnya crucial banget untuk Geek Fam ID. Mereka bisa ngamanin dari inhibitornya, tapi apa ada ya setupnya gagal. Dan sekarang Bigetron Esports ingin mengamankan blue buff-nya. Geek Fam ID juga ingin mengkontesnya. Tempest of Blade mesti mundur dari teman-teman Geek Fam ID. Mereka nggak bisa untuk mencurinya. Kali ini bakal dikejar terus-terusan. Ramsu dalam bahaya. Ramsu terpick off dengan sangat cepat. Tapi di belakang Joker masih bisa bertahan sendirian. Masih punya dari Immortality-nya dan di arah belakangnya. Terpick off satu persatu, mulai pincang dari Geek Fam ID. Harus nge-setup ulang, nge-group lagi. Dan di arah top lane-nya Geek Fam ID masih memiliki minion. Sudah kembali dari Game Branch yang mencoba untuk mendefense, tapi di arah mid lane-nya begitu ramai. Mencoba untuk melakukan push dari Bigetron Esports. Napas segar untuk Bigetron Esports. Sangat segar, bisa bernafas lagi. Dan seperti yang aku bilang, Geek Fam ID, kalian harus berhati-hati walaupun kalian menang gold level dan juga turret. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan seperti tadi dari setup war yang tidak begitu baik tapi tetap dipaksakan. Sehingga ini bisa terjadi comeback. Comeback bisa terjadi kapan saja. Tinggal gimana caranya kalian dari tim Geek Fam ID harus bermain sangat amat disiplin. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Kalau misalkan ada kesalahan lagi yang berulang, mungkin linknya akan semakin fat. Karena kita lihat dari itemnya sudah dapetin 2 core item menuju ke arah sayap atau Queen Swing dari arah linknya. Dan Lancelot ya baru diomongin terculik, masih bisa puncture dan bahkan ada Phantom Execution ke arah belakang. Tapi tidak ada damage lagi, tidak ada source skill dari tim Geek Fam ID. Dan harusnya ini di reset, harusnya disengage, jangan dipaksakan. Tyrant Rage, oke. What happened? Geek Fam ID, Tyrant Rage-nya miss dan semuanya pada mundur. Oke. Ini bahaya sih. Ini bahaya. Ini kalau diulang-ulang terus-menerus bisa comeback sih. Iya, bisa gawat. Dan kemungkinan terbesar ini dari Lord yang sebentar lagi akan hadir bakal menjadi saksi peperangan kedua tim ini. Yes, benar banget. Oh, dan gak lihat net. Iya, gak apa-apa. Maaf. Dan yes, Geek Fam ID mulai porak-poranda pula. Ipin berada di frontliner, mencoba untuk menahan dan sayang dia terlalu low.
Dan sudah dibuka dari arah belakang. Begitu low sama-sama tapi Tempest of Blade ke arah belakang. Kinya juga nggak bisa Bang bertahan. Sekarang satu untuk Ross. satu. Mencoba untuk mengejar Ripo yang nggak Ross. udah punya immortality. Doyok berhasil mengamankan dari seorang Ripo. Yes, masih ada Ross lagi agak sedikit belok Phantom Execution yang langsung dapatin triple kill-nya dari seorang Doyok. Bransia lebih milih untuk fokus ke arah mid lane-nya. Dapetin vision lebih luas lagi, tapi lihat dari Lancelot-nya yang akan mengamankan langsung ke arah tengah. Dan hanya ada Atlas doang, buff birunya diambil oleh Ling. Cukup pintar permainan dari seorang Ling-nya. Dan buff-nya nggak muncul karena masih disisain anak-anakannya. Oke. Doyoknya nggak punya buff, tapi Lord sudah mulai dicolek. 16-7 kedudukan sementara. Tinggal gimana caranya Ling yang mungkin akan parkour melompat ke arah tembok dan meretri kalau dia mau. Iya, mencoba untuk melakukan Kalau dia mau. Bener. Kalau dia mau. Satu bar lagi. Tyrant Race, Devon Jasmine udah keluar semuanya untuk komit ke arah Dreams. Berarti ada kesempatan Langsung untuk masuk. Oh, teman-teman sekarang Beatrice semua. Kalau Tempest of pas- Blade. Tempest of Devious Blade. Sword langsung maju lagi dan Lordnya diamankan oleh Kaja, tapi double kill diamankan oleh seorang Doyoksil. Dan langsung maju mencoba untuk mengejar ke arah Kagura yang bukan Kagura Lemon tapi Kagura dari Henki. Tapi lihat damage-nya terlalu besar dari Doyoknya. Tidak tertarik, tidak bisa di shutdown dan malah Henkinya yang harus meninggoy. Iya, timing yang kurang tepat dari Bigetron Esports ketika mereka memasuki Lord Pit. Dan sayang banget, padahal kita udah tahu banget dari Divine Judgment udah nggak ada, dari Tyrant Race juga udah nggak ada. Tapi sayangnya Bigetron Esports mereka pun satu persatu masuk ke area Lord Pit. Iya benar. Karena emang dari awal juga kalah jumlah dan agak sedikit ragu juga kayaknya dari Link-nya. Kecepatan malah kayaknya Kecepatan ya. ya kayak ragu, takut ditarik mungkin ya. Aku Soalnya nggak udah ngerti. keluar ke Dreams, jadi Divine Judgment udah keluar, semuanya udah keluar, harusnya linknya aman. Iya. Tapi sayangnya lagi Divine Judgment sudah keluar, Ripo-nya Oh, masih berhasil Fatal selamat Link. untuk kabur ke arah belakang, flick out saja. Dreams juga berhasil flicker kabur, tapi Bravo di arah depan menahan Tempest bersama of dengan Blade. King mencoba untuk mengejar Doyo. Doyonya tumbang, Tyrant masih Rage. punya immortality. Sekarang King Brands dalam bahaya, King Brands is down. Oh, Lordnya juga menghit di arah depannya. Henkinya sekarat, masih bisa di dev tampaknya. Dan Ramsey juga udah mulai masuk, gak bisa. Ini mungkin akan menjadi push karena Doyaknya sudah mulai masuk juga. Mencoba untuk ditahan, hanya sendirian Dreamsnya. Fatal Link sudah mulai sekarat base turretnya, tapi Lancelotnya tumbang. Hanya tersisa tank-tanknya saja. Mencoba untuk minionnya ditahan oleh seorang Ripo Cornet. Apakah kamu bisa melawan semuanya? Tidak bisa ternyata bro. Game 3 is real, like I said before. Satu sama, ini yang dari tadi nebak satu sama, kalian cenayang ya. Cenayang kalian kayak Hebat Cornet. sih. Maksudnya dari tim Geek Fam mereka berhasil overcome game pertama yang mereka agak sedikit terbantai dari tim BTR, tapi di game kedua dibalikin gitu aja oleh tim Geek Fam ID. Mereka nge-improve gameplay mereka dengan hero-hero yang cukup baru dan memang comfort pick banget buat para player dari tim Geek Fam. Benar banget, dan aku bilang ya dari game kedua karena mereka sudah menang, tinggal gimana game ketiga. Jangan sampai salah lagi untuk ngedraftnya. Gimana caranya kalian untuk nge-ban hero-hero yang menurut tim dari Geek Fam ID kayaknya Bigetron ini bakal kuat banget kalau misalnya pakai hero ini. Atau kita dari tim Geek Fam-nya itu kewalahan kalau menghadapi hero tersebut. Benar-benar harus dipikir secara matang karena di game pertama aku sangat amat bilang kalian terbantai karena kalian salah draftnya. Kalian tidak bisa mengimbangi draft dari Assassin Lancelot yang terlalu cepat dan gamenya benar-benar ya udah secepat itu juga kelarnya. Iya, cepet banget dan cukup meyakinkan walaupun ada beberapa momen yang bikin dag-digduk duer, tapi tetap aja di sini Geek Fam berhasil menahannya dan memenangkan game yang kedua. Skor sementara 1-1 dan kita bakal beralih ke analisa yang lebih mendalam dari Om Wow Mania, jadi silahkan. Oke, dan terima kasih Clara Monster dan juga Cornet. Game yang kedua dimenangkan oleh Geek Fam ID tadi. Mereka sudah berhasil untuk menemukan jawaban bagaimana cara untuk mengalahkan Bigetron Esports. Bagaimana caranya? Dengan men-shutdown habis-habisan hero yang digunakan oleh Brands. Jadi Brands tadi benar-benar diarak habis. Begitu dia keluar mau coba buat dapetin blue buff dengan hero Link yang dipakai, langsung digebukin masa. Dan begitu ya, tapi di blue buff fight-nya juga ya, yang buka buat ngambil blue buff-nya
itu Brans duluan. Begitu Brans buka duluan, kita selalu melihat kayak siaran ulang yang terjadi secara terus-menerus ya. Dimana Brans mukul sekali, tiba-tiba ada Tyrant Revenge dari belakang. Terus juga ada Searing Torrent, Tyrant Rage. Itu kayak ada 2-3 kali momen yang terjadi. Dan kita melihat dari item-item yang dijadikan oleh Lancelot. Ini kayak Assassin Lancelot sekarang memang sangat-sangat luar biasa ya. Karena pakai mana biru jadi masih bisa jalan kalau gak dapetin blue buff. Doyok dengan Blade of Heptasis, ada Blade of Despair, ada Endless Battle juga. Dan ya itu sudah full item dia semuanya. Dan kalau kita lihat dari Bigetron Esports sendiri, King Brans yang di shutdown tadi. Item terakhir yang sempat untuk di-build bagi dia adalah Queen Swing. Biar sedikit lebih tebal gitu kan, tapi kurang bisa menolong. Dan lihat, kosong. Brans tidak mendapatkan point kill sama sekali. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah ketika Bigetron Esports mereka melakukan force pick terhadap Link, yang diamankan oleh Geekfam adalah 2 stopper yang sangat kuat. Mereka punya Kaja sebagai single target lock dan juga ada Kufra dengan bouncing ball-nya. Dan let's see untuk highlightnya, ini dia di game yang kedua tadi. Cukup dominan untuk 3 menit awal dan setelah itu dari Geekfam mereka berhasil untuk kembali ya. Momen-momen krusial di mana 3 menit. Setelah itu ada satu buah Divine Judgment yang diperoleh Ramzo tadi, sangat on point sekali. Nah ini dia, ketika Brans berusaha untuk mengambil blue buff, yes dia bisa senggol sekali, tapi udah gak bisa pulang lagi. Terlalu banyak pemain-pemain atau hero-hero lain yang masuk dengan spell skillnya yang dilepas semua ke bagian depan. Jadi semuanya hanya khusus untuk King Brans ya, sang pemuja King Brans dari Geekfam ID. Mereka gak mau kasih kesempatan sama sekali untuk bisa bernafas. Dan bahkan kalau sempat nanti mungkin ada highlightnya juga, King Brans dikeroyok oleh 4 orang di bottom lane. Nah ini dia, duel untuk mendapatkan 1 turret saja, tapi sudah dinantikan di semak-semak bagian bawah. Dan kaboom, langsung Searing Torrent, terus digebukin orang 4 ya, sampai Lancelot dari Doyok juga datang. Jadi memang ketika ada satu strategi di mana sangat terfokus untuk melakukan pull kepada hero tersebut, dan ini adalah jawabannya adalah dengan cara mematikan hero yang digunakan oleh orang tersebut juga ya. Dan Kaja memang adalah salah satu jawaban. Dan di awal-awal Geekfam mereka sangat mendominasi, namun satu momen seperti yang akan kita saksikan sekarang nyaris membuat cahaya kepada Bigetron Esports. Satu flame shot yang dilepaskan dari arah belakang dari Ki, yaitu mereka. Jadi di sini dari Bigetron mereka cuma nunggu aja, mereka udah nggak bisa buka, mereka nunggu sampai Geekfam-nya yang buat salah. Dan setelah itu satu buah shutdown yang nyaris membawa Bigetron untuk bisa membalikan keadaan juga. Namun untuknya dari Geekfam mereka tetap dengan formula mereka, tetap dengan tidak ingin memberikan Brans blue buff-nya. Karena kita tahu memang Link kalau nggak punya blue buff mungkin dia cuma bisa Defiant Sword di awal-awal 3-4 kali aja. Atau mungkin naik tembok mau turun juga agak sedikit susah. Dan ya, triple kill. Ini sudah kayak, udahlah itu sudah dominasi banget. Apalagi ya, mereka punya Kaja gitu loh. Kaja yang selalu bisa mendapatkan targetnya Ramzo. Jadi ya Divine Judgment, tabrak siapapun juga, gak bisa gerak, langsung dimatiin pergerakannya. Dan itulah yang membawa Geekfam mereka bisa menang. Dan semoga nanti di game yang ketiga, belajar dari pengalaman mereka, berhasil untuk menang dari game yang kedua, mereka tetap bisa mengendalikan permainan. Atau bisa jadi dari Bigetron Esports mereka tahu kalau sekarang hyper meta mereka sudah bisa di counter, mereka menggunakan strategi yang lain kah? Karena tetap hyper carry memang yang cukup berbahaya untuk meta yang sekarang. Cukup panjang tadi ya di game yang kedua. Dan ya Geekfam ID mereka berhasil untuk memenangkan match tersebut. Meskipun dengan beberapa kesalahan minor lah, tapi tidak terpanis sampai dengan hilangnya game tersebut juga. Dan dari Heroes Band sebenarnya dari Bigetron mereka langsung ngebuang sendiri Uranus yang biasanya adalah signature untuk Bigetron, bersama dengan Cloud yang tidak ingin pastinya diberikan ya kepada Doyok, karena Doyok itu sangat kuat ketika menggunakan hero-hero lincah. Beda dengan Roger mungkin yang kurang begitu lincah, tapi kita lihat perbedaan antara Roger dengan Lancelot. Lancelot ini jauh lebih licin dan berbahaya. Dari Geekfam mereka membuang Esmeralda bersama dengan Selena ya. Jadi ini memang duel hyper carry antara
Link dan juga Lancelot, tapi di mana langsung diambil 2 counter dari Link. Ada itu tadi ya, Kufra bersama dengan Kaja. Dan GPM tertinggi dipegang oleh Doyok. 871 bersama dengan highest damage deal 92.000 untuk Lancelotnya dia. Jadi Lancelotnya juga selalu bisa dapetin red buff punyanya si Bigator. Jadi susah banget tadi buat Brans biar bisa keluar dari zone out yang dilakukan oleh Geekfam. Dan satu-satunya tadi mungkin peluang untuk Bigetron kalau mereka mau ngalahin Geekfam adalah dari Geekfamnya mereka harus kalah dari awal-awal atau membuat kesalahan kecil seperti yang digunakan ketika mereka mencoba untuk naik ke atas inhibitor. Karena kalau kita menggunakan hero-hero melee untuk naik ke atas, memang sangat beresiko ya menggunakan assassin. Kenapa? Karena assassin rata-rata melee dan melee hero sangatlah rentan untuk di counter initiate. Kayak tadi mereka udah masuk ke tengah-tengah, tiba-tiba ada Last Insanity bersama dengan Yin Yang Overturn bersama juga dengan Fatal Link yang bisa langsung mengangkat 2-3 hero yang mencoba untuk menabrak. Yang iya untunglah minornya gak ada apa-apa sih buat Geekfam-nya. Di game kedua jadi skornya masih berimbang 1-1. Di game yang ketiga pasti akan semakin memanas dimulai dari draftnya. Karena untuk draft yang sekarang agak berbahaya sih karena first pick Link, masih ada Kufra, masih ada Kaja juga, atau mungkin Kaja kah yang akan di-ban nanti karena Kaja adalah satu hero stopper yang bisa menghentikan hyper carry. Seberapa kaya pun kalau sudah kena Divine Judgment pasti bakal berhenti total. Jadi kedua tim karena sudah berbagi poin, mereka sudah sama-sama tahu titik lemahnya yang mana, titik kuatnya yang mana. Dari Bigetron mereka sangat kuat sekali ketika Brans diberikan keleluasaan untuk bisa naik turun. Tapi ketika Brans berusaha untuk mendapatkan blue buff, apakah nanti kita akan melihat bukan Brans yang first hit kepada blue buffnya, tapi bakal ditemenin juga dengan hero-hero yang lain? Karena untuk melakukan inisiasi sendirian ke blue buff dengan kondisi seperti tadi sangat susah. Dan ini dia MVP by Nimo di game yang kedua, pastinya dipegang oleh Doyok dengan hero Lancelot. Lagi nih ya, 2 kali user Lancelot dan dua-duanya menjadi MVP. 12-2 dan juga 6. Oke banget Roger dan juga Lancelot, dan ini adalah perdana Doyok main karena di minggu yang pertama dia absen dan kali ini dia sudah bermain, dan ini sangat membuktikan bahwa secara skillful Doyok sangguplah untuk bersaing bersama dengan hyper carry yang lain. Cuman tinggal masalah eksekusi sih kalau dengan meta-meta sekarang ya, karena eksekusi dari masing-masing tim kalau sampai ada minor-minor yang perlu dihindari itu bisa dihindari, dan mereka bakal bisa snowballnya jauh lebih cepat. Di awal-awal game tadi setelah menit ketiga juga Geekfam mereka sudah langsung unggul secara gol permanen. Mereka nabrakin area dari buff-buff milik Bigetron Esports. Dan di game ketiga nanti apakah akan kembali terlihat hal yang sama dengan men-shutdown satu hero tertentu ya, atau satu pemain tertentu. Dan memang kunci pemain dari Bigetron Esports mereka sangatlah bergantung kepada seorang Brans. Kita melihat begitu pergerakan dari Brans habis udah tiada untuk Bigetron Esports-nya. Game ketiga akan memanas, para caster juga sudah bersiap-siap. Jadi tampaknya akan saya lemparkan langsung saja kepada Clara Mongstar dan juga Cornet. Silakan. Oke, terima kasih Om Awa atas analisanya, dan seperti biasanya kalau menuju game ketiga kita akan break